Nama saya Ricky, belum berubah, Bapak Ibu sekalian. Saya bertugas di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Saya Kasubdit di situ. Kemarin saya di perencanaan penganggaran APBD, sekarang saya di pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kita disuruh mengejar realisasi. Kalau Bapak Ibu sekalian, kemarin DPRD sama Pemda ngakunya nggak punya uang waktu disuruh refocusing. Ya, ada kan kemarin refocusing ya? Nggak ada uang Pak. Tapi sekarang sudah dilakukan refocusing yang kemarin nggak ada uang. Pertanyaannya, nggak ada duit atau nggak bisa ngasih duit? Berarti masih banyak duitnya. Nah, ada kaitan apa dengan DPRD? DPRD ini diminta untuk mengawasi. Ini DPRD itu jarang membahas ini kecuali ada yang mau ditanyakan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya saya lebih suka kita diskusi aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 124, 178 dan pasal 299. Apa saja yang menjadi perubahan Bapak Ibu sekalian selain nama? Diatur di dalam PP tersendiri terkait dengan hak keuangan, lalu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ruang proporsional ya antara KKD yang menjadi tolok ukur pemberian TKI, tunjangan reses dan dana operasional atau DU, ketua dan para wakil ketua DPRD. Lalu ada perubahan dari dari pengaturan sebelumnya itu pengaturan mengenai KKD. Jadi mekanisme perhitungan KKD itu yang sebelumnya untuk kategori tinggi 3 kali uang representasi, sedang itu 2 kali uang representasi dan rendah itu 1 kali uang representasi, berubah menjadi tinggi itu menjadi 7, sedang 5 dan rendah itu 3. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan perhitungan berdasarkan peraturan sebelumnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini DPRD-nya ada yang sudah bintang 3 misalnya ya. Bintang 3 itu berarti sudah periode ketiga nih sekarang atau bahkan mungkin lebih. Nah, paham betul dan tahu betul rasanya penghasilan ketika masih mengacu pada PP 24. PP 24 itu rendah sekali. Nah, sebenarnya kami sudah mencoba melakukan optimalisasi itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita memperhitungkan adanya kenaikan waktu itu sekitar 300%. Dengan asumsi-asumsi ya. Artinya bisa jadi dia tidak 300% secara kenaikan. Lalu pengaturan lebih lanjut lagi terkait dengan tunjangan reses itu hal baru. Jadi tunjangan reses itu selama ini tidak pernah ada. Tapi waktu itu ada permohonan dari DPRD agar diberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan reses. Karena ada pertanyaan, boleh nggak sih DPRD itu ketika melaksanakan reses itu kasih uang, kasih makan peserta reses? Kita bilang boleh. Boleh nggak kita itu memberikan sewa ruangan, ya sewa tenda, tempat duduk, boleh. Masa iya masyarakat kita wakilnya duduk di kursi, masyarakatnya di bawah kan gitu. Oke, kita boleh. Nah, pertanyaan muncul selanjutnya, boleh nggak kita kasih uang transport? Boleh nggak kita kasih uang saku? Nah, ini nggak terjawab, Pak. Tidak terjawab. Kenapa tidak terjawab? Karena peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah itu dinamis. Saat itu kita tidak bisa mengatakan boleh. Sehingga solusinya adalah memunculkan tunjangan reses. Saya katakan sekali lagi, makanya tunjangan reses itu tidak menempel pada penghasilan. Kalau penghasilan berarti kan logika berpikirnya kalau Bapak Ibu sekalian tidak bekerja saat itu tetap dibayar ya. Tapi kalau reses nggak boleh. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak melaksanakan reses, maka tidak boleh menerima tunjangan reses. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian. Maka pertanyaan, untuk apa tunjangan reses itu diberikan? Untuk mensukseskan pelaksanaan reses. Digunakan untuk apa? Terserah. DPRD mau pakai untuk apa terserah. Justru dengan makna tunjangan menjadi umum.
Tadi kalau kita mau kunci, itu adalah uang transportnya masyarakat sebenarnya. Itu adalah uang sakunya masyarakat sebenarnya. Nah, ada pertanyaan kemarin, boleh nggak memobilisasi masyarakat? Oh, kita anggarkan misalnya sewa kendaraan untuk bawa masyarakat, boleh. Tapi ngasih uang ke masyarakat itu nggak bisa. Maka akhirnya, paham ya? Maka akhirnya kita atur sedemikian rupa agar agar bisa itu dikelola oleh DPRD untuk menunjang pelaksanaan reses, tapi aman bagi DPRD. Bagaimana teknisnya? Kita kasih nama tunjangan. Gitu loh Pak. Sejatinya itu bukan penghasilan. Jangan berpikir Bapak Ibu sekalian, oh itu penghasilan saya sini tunjangan saya terima. Pokoknya saya mau reses atau tidak terserah, itu penghasilan saya. Ah bukan. Jangan sampai salah itu. Gitu ya. Memahami seperti itu. Makanya ada surat edaran, bahkan ada PP kita, ada penjelasan di surat edaran yang mengatakan bahwa kalau tidak melaksanakan reses, tidak diperkenankan menerima tunjangan reses. Uang resesnya terima. Ya? Uang kegiatan resesnya. Sekarang, terus pertanyaan muncul, Pak, kan ada kegiatan menunjang pelaksanaan reses, yang di dalamnya ada makan minum, yang di dalamnya ada sewa tenda, tadi Bapak bilang boleh, ya? Yang di dalamnya ada sewa sound system, ya, kursi, meja dan lain sebagainya. Kalau tidak ada fasilitas itu, ya, termasuk mobilisasi tadi. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, dalam ruang administrasi, ini yang perlu dipahami oleh DPRD juga. Dalam ruang administrasi pengelolaan keuangan daerah, apakah DPRD berkedudukan sebagai pengelola keuangan? Tidak. DPRD itu justru sebagai yang dilayani. Makanya sekretariat dewan ada di sini, atau ada Pak Sekonya? Oh, siap Ibu, bukan betul ini. Bu, sekretariat dewan itu berfungsi sebagai staf pendukung. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 dikatakan staf unsur pendukung di DPRD itu adalah sekretariat dewan. Sebenarnya yang melakukan proses itu adalah sekretariat dewan. Makanya di sekretariat dewan itu ada bendahara, ada PPTK, ada PPKSKPD selaku verifikator, ada pengguna anggaran, sekretaris dewan selaku yang menandatangani. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, dan pemerintah membayar. Makanya ketika berbicara mengenai uang penunjang tadi, seharusnya nggak perlu dikeluarkan kepada DPRD. Supaya apa? Supaya DPRD tidak menjadi bagian daripada audit, bagian yang diperiksa oleh BPK. Paham yang di sini ya? Karena kalau Bapak Ibu sekalian yang mengelola, ngurusin administrasi, salah daftar, itu urusannya PPTK, urusan level rendah sebenarnya, bukan untuk level yang bermitra dengan kepala daerah. Paham di sini ya? ASN yang memang di ruang level teknis. Makanya namanya pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kenapa saya katakan rendah? Karena ada level atasnya. Siapa? Pengguna anggaran yang memerintahkan membayar. Gitu. Nah, memang di banyak daerah DPRD menginginkan terima uang itu. Konsekuensinya Anda akan menjadi yang diperiksa. Itu yang pasti yang pertama. Terus yang kedua, salah atau tidak? Menurut saya salah. Atau kalau selama ini Bapak Ibu sekalian selamat dari audit BPK.